Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Herinsyah dengan NIM 2215101125 Prodi Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah standarisasi lingkungan yang mencakup tujuan dan manfaat dari standarisasi lingkungan. Apa itu standarisasi lingkungan? Standarisasi lingkungan yaitu proses menetapkan kriteria pedoman dan spesifikasi untuk pengelolaan lingkungan. Pembahasan yang akan saya jelaskan yaitu mencakup 1. Latar belakang revolusi industri. 2. Munculnya gerakan lingkungan 1960-an. 3. Awalnya standarisasi dan lahirnya ISO 14000 series. 4. Tujuan dan manfaat standarisasi lingkungan. Era 1760 sampai 1840 yaitu peningkatan emisi CO2 global dari 180 ppm menjadi 300 ppm akibat batu bara. Dampak lingkungannya yaitu polusi udara, penurunan kualitas air, deforestasi, munculnya gerakan lingkungan 1960-an yaitu 1962 yaitu rakyat Karasan menerbitkan Silent Spring. 1972 konferensi Stockholm kelahiran UNEP. Data seribuan delegasi dari 113 negara menghadiri Stockholm 1972. Tahun 1980-an awal, standarisasi yaitu laporan Brundtland memperkenalkan konsep pembangunan berkelanjutan. At Summit Rio de Janeiro, Agenda 21. Lahirnya ISO 14000 series yaitu ISO 14000 series adalah standar internasional yang dirancang untuk membantu organisasi dalam mengelola dampak lingkungan dari aktivitas mereka. Berikut adalah sejarah singkat tentang lahirnya ISO 14000 series. Latar belakangnya pada dekade 1980-an dan awal 1990-an, perhatian global terhadap isu lingkungan meningkat tajam. Kesadaran ini dipicu oleh masalah seperti perubahan iklim, polusi, dan degradasi ekosistem. 2 konferensi tingkat dunia, KTT Bumi, Rio de Janeiro 1992 Earth Summit. Salah satu tonggak penting dalam sejarah ISO 14000 adalah konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Lingkungan dan Pembangunan UNIS di Rio, Brazil. Tujuan standarisasi lingkungan yaitu 1. Perlindungan lingkungan, mencegah kerusakan ekosistem. 2. Efisiensi sumber daya, mengurangi penggunaan energi dan air. 3. Kepatuhan regulasi, yaitu memastikan perusahaan sesuai undang-undangnya. 4. Keberkelanjutan jangka panjang. Manfaat bagi lingkungan, yaitu pengurangan kerusakan lingkungan. Standarisasi membantu mencegah dan meminimalkan dampak negatif aktivitas manusia terhadap lingkungan, seperti mengurangi polusi udara, air, dan tanah. Membatasi emisi gas rumah kaca yang mempercepat perubahan iklim, mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya dalam proses industri. Manfaat bagi perusahaan dan ekonomi. Efisiensi operasional standarisasi lingkungan membantu perusahaan mengadopsi proses yang lebih efisien, seperti pengelolaan limbah untuk penggunaan energi terbarukan yang pada akhirnya dapat mengurangi biaya operasional. Kepatuhan hukum mematuhi standar lingkungan meminimalkan risiko pelanggaran regulasi yang dapat mengakibatkan sanksi hukum atau denda besar. Reputasi dan kepercayaan pelanggan, perusahaan yang memenuhi standar lingkungan cenderung mendapatkan citra positif di mata konsumen, meningkatkan pelanggan. Tentang implementasi, 1. Kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang banyaknya perusahaan, organisasi, dan individu yang belum memahami pentingnya standar lingkungan atau manfaat jangka panjangnya. Dampaknya, hal ini menyebabkan resistensi terhadap perubahan atau adopsi praktik ramah lingkungan.
Inovasi dan teknologi terhadap standarisasi lingkungan. Energi terbarukannya yaitu perannya penggunaan teknologi seperti panel surya, turbin angin, dan pembangkit listrik tenaga air mendukung pengurangan emisi karbon. Manfaatnya mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan membantu memenuhi standar emisi lingkungan seperti ISO 1400. Inovasi yang kedua yaitu teknologi pengelolaan limbah. Perannya yaitu inovasi seperti sistem daur ulang otomatis, pengelolaan limbah berbasis AI, dan teknologi biokonversi atau pengubahan limbah organik menjadi bahan bakar pupuk. Manfaatnya mengurangi jumlah limbah yang berakhir di tempat pembuangan akhir, sekaligus membantu perusahaan memenuhi standar pengelolaan limbah. Rekomendasi dan langkah berikutnya yaitu individu mengurangi jejak karbon daur ulang, organisasi audit lingkungan rutin, pemerintahan insentif hijau, harmonis standar, masyarakat edukasi dan praktek. Referensi dan sumber literasi yang saya ambil yaitu dari International Organization for Standardization ISO 2 United Nations Environment Program UNEP Global Environment Outlook 2020 Woodland 1987 or Common Future Carson Silent Spring at some Rio de Janeiro Agenda 21. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.